Warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Febriani Balati. Saya merupakan mahasiswa kimia di Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada kali ini saya akan membagikan resume saya atau mempresentasikan resume saya mengenai mata kuliah Teknologi Media Pembelajaran Sains. Nah, selama kuliah Teknologi Media Pembelajaran Sains ini, saya mendapatkan materi-materi. Yang pertama, pengantar teknologi dan media pembelajaran. Yang kedua, fungsi media dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, kelebihan media. Yang keempat, klasifikasi media pembelajaran. Kelima, landasan penggunaan media pembelajaran. Yang keenam, pemilihan media dan sumber belajar. Yang ketujuh, jenis-jenis media pembelajaran. Dan yang kedelapan, prinsip dasar dari media pembelajaran tersebut. Nah, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu materi mengenai pengantar teknologi dan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini merupakan salah satu sarana penyalur pesan dan informasi, di mana dalam proses ini dibutuhkan suatu teknologi sebagai alat untuk membantu media dalam menyampaikan suatu informasi tersebut. Nah, untuk teknologi dan media pembelajaran sains ini medianya itu harus tren dan juga harus memperhatikan kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah yang dimaksud itu yaitu yang pertama dari segi biaya, yang kedua dari segi mengaksesnya, yang ketiga penggunaan bahasa, kemudian sistematika, dan yang paling penting yaitu media ini dapat dipertanggungjawabkan. Nah, materi yang kedua yaitu yang saya dapatkan mengenai fungsi media dalam proses pembelajaran. Nah, bisa kita lihat dalam PPT ini di mana ada guru, media, dan juga siswa. Nah, dalam hal ini media dalam bentuk panah. Ini bisa kita artikan bahwa fungsi media dalam proses pembelajaran merupakan sebagai perantara antara guru dan siswa. Dalam hal ini terjadi pada proses pembelajaran berlangsung. Hal ini juga berarti bahwa media merupakan jembatan guru dalam menyampaikan suatu informasi belajar. Nah, selanjutnya materi mengenai kelebihan media pembelajaran. Ada 3 kelebihan media pembelajaran. Yang pertama itu kemampuan fiksatif. Artinya, media ini dapat menangkap, menyimpan, serta menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. Kelebihan yang kedua yaitu kemampuan manipulatif. Artinya, media ini dapat menampilkan kembali objek atau kejadian dengan berbagai perubahan atau disebut manipulasi sesuai dengan keperluan. Kelebihan yang ketiga yaitu kemampuan distributif. Artinya, media ini dapat menjangkau audiens yang luas dan besar jumlahnya dalam satu proses penyajian. Nah, materi selanjutnya yang saya dapatkan yaitu mengenai klasifikasi media pembelajaran. Dalam tabel ini bisa kita lihat ada beberapa klasifikasi media dalam pembelajaran. Yang pertama itu media audio. Nah, adapun contoh media instruksionalnya yaitu seperti kaset audio, siaran radio, dan CD. Media yang kedua yaitu bahan cetak. Contoh media instruksionalnya yaitu gambar atau foto, buku, modul, grafis, dan lain-lainnya. Media yang ketiga yaitu audio cetak. Nah, contohnya itu seperti modul cetak dengan kaset dan lain-lain. Yang keempat itu visual proyeksi diam. Nah, contoh medianya seperti film bingkai atau slide dan juga atau transparasi. Media yang selanjutnya yaitu audio visual proyeksi diam. Nah, contoh medianya yaitu film bingkai suara.
Media yang selanjutnya yaitu visual gerak. Contoh media instruksionalnya yaitu film gerak tanpa suara atau suatu film bisu. Klasifikasi media yang selanjutnya yaitu audio visual gerak. Contoh media instruksionalnya yaitu video, TV, maupun VCD. Media yang selanjutnya yaitu objek fisik. Contoh media instruksionalnya itu seperti benda nyata, model, dan juga speakman. Dan media pembelajaran yang terakhir yaitu komputer. Contoh media instruksional dari komputer ini yaitu multimedia dan juga e-learning. Setelah kita mempelajari materi mengenai klasifikasi media pembelajaran, selanjutnya itu kita mempelajari materi mengenai landasan penggunaan media pembelajaran. Nah, dalam penggunaan media pembelajaran ini terdapat dua landasan, yaitu landasan filosofi dan juga landasan psikologi. Nah, landasan filosofi ini atau landasan humanisme merupakan landasan yang paling mendasar dalam media pembelajaran. Dalam hal ini, kita harus menyesuaikan media pembelajaran ini dengan kondisi daerah tempat kita melakukan proses pembelajaran. Landasan yang kedua yaitu landasan psikologi. Landasan ini merupakan landasan yang dilihat dari karakteristik seorang guru atau seorang siswa tersebut. Materi selanjutnya yaitu mengenai kriteria pemilihan media dan sumber belajar. Di sini terdapat 6 kriteria dalam pemilihan media dan sumber belajar. Yang pertama yaitu akses. Akses di sini artinya bahwa dalam kita melakukan kegiatan belajar, kita harus menggunakan atau mengakses media pembelajaran tersebut dengan mudah. Yang kedua yaitu cost atau biaya. Nah, dalam kita memilih media dan sumber belajar ini, hal yang kita harus perhatikan juga yaitu kita harus memperhitungkan biaya yang kita perlukan dalam proses pembelajaran ini. Yang kedua yaitu teknologi. Di sini kita harus memperhatikan bagaimana ide atau cara atau metode yang kita gunakan dalam teknologi yang kita pilih untuk proses pembelajaran ini. Yang keempat yaitu interactivity. Di sini yaitu mengenai bagaimana hubungan guru atau siswa dalam berinteraksi pada saat pembelajaran berlangsung. Yang kelima itu organization atau bagaimana cara pengorganisasian guru kepada siswa dalam menggunakan media dan sumber belajar yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir yaitu novelty atau temuan baru. Di sini bagaimana seorang guru itu memunculkan ide-ide baru atau temuan baru untuk diaplikasikan kepada siswa dalam proses pembelajaran berlangsung. Nah, materi pembelajaran selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis media pembelajaran. Nah, di sini terdapat 4 jenis media pembelajaran, yaitu media visual, audiovisual, audio, dan multimedia. Nah, media visual ini terbagi menjadi 2, yaitu media visual diproyeksikan dan juga media visual tidak diproyeksikan. Nah, untuk media pembelajaran audiovisual itu juga terdapat 2, yaitu slide suara dan juga televisi. Nah, untuk audio juga terdapat 2 jenis media pembelajaran, yaitu rekaman dan juga radio. Dan yang terakhir, pada media pembelajaran multimedia itu
ada multimedia interaktif dan juga virtual reality. Nah, setelah kita mempelajari jenis-jenis media pembelajaran, selanjutnya kita mempelajari mengenai prinsip dasar dari media pembelajaran itu sendiri. Ada beberapa prinsip dasar dalam media pembelajaran. Yang pertama, alasan memilih media tersebut. Di sini, kita harus memiliki alasan mengapa kita menggunakan media tersebut dalam proses pembelajaran ini. Yang kedua, yaitu sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Dalam sebuah proses pembelajaran, ada hal atau tujuan yang kita ingin capai. Nah, hal ini berarti kita harus menyesuaikan apakah ketika kita menggunakan media pembelajaran ini, tujuan yang akan kita capai itu dalam sebuah proses pembelajaran ini akan terjadi. Yang ketiga yaitu sasaran dari media pembelajaran tersebut. Sasaran yang dimaksud yaitu siswa, mahasiswa, atau lainnya. Dimana ketika kita menggunakan media pembelajaran ini, apakah sasaran dari media ini tepat atau tidak. Yang keempat yaitu karakteristik sasaran. Karakteristik sasaran di sini yaitu karakteristik dari siswa atau mahasiswa itu sendiri. Nah, apakah siswa atau mahasiswa ini karakteristiknya sesuai dengan media pembelajaran yang kita gunakan. Yang kelima yaitu harapan atau progres yang terjadi. Nah, ketika kita menggunakan media pembelajaran ini dalam suatu proses pembelajaran, nah kita harus lihat apakah siswa tersebut mengalami progres atau mengalami suatu perubahan ketika kita menggunakan media ini. Dan yang keenam yaitu prinsip yang kita harus lihat yaitu karakteristik dari materi tersebut. Dalam kita memilih sebuah media pembelajaran, kita juga harus memperhatikan karakteristik dari materi tersebut. Apakah materi ini akan cocok dengan jenis media pembelajaran podcast, media pembelajaran poster, dan lain-lain. Nah, dari semua materi media pembelajaran yang telah kita pelajari, di sini kami telah membuat beberapa jenis media pembelajaran. Yang pertama yaitu media pembelajaran poster. Nah, poster ini merupakan media pembelajaran virtual. Poster merupakan kombinasi yang berisi antara tulisan dan gambar yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada halayak ramai. Nah, media pembelajaran yang kedua yang telah kita buat yaitu infografis. Nah, infografis ini merupakan media pembelajaran visual juga dan bertujuan untuk menggambarkan secara jelas hubungan kompleks dan juga data yang komprehensif dengan cara cepat, mudah dipahami, dan juga mudah diinterpretasikan. Nah, dalam infografis ini memiliki syarat penting yang harus diperhatikan yaitu bagaimana keterkaitannya antara aspek yang dimuat harus konkret dengan data yang ada serta memang benar keadaannya terjadi secara nyata. Dan media pembelajaran yang ketiga yang kita buat yaitu podcast. Nah, podcast ini merupakan media pembelajaran sebuah hasil rekaman audio yang bisa didengarkan oleh halayak umum melalui media internet. Nah, podcast ini mempunyai tujuan pembelajaran yang fleksibilitas, aksesibilitas, dan juga blended learning eksperimen. Selain itu, podcast ini juga bisa dilakukan secara berkelompok atau podcast interview dan juga multi-host dan atau
dilakukan secara perseorangan atau monolog. Setelah kita mempelajari klasifikasi media, prinsip-prinsip media, serta jenis-jenis media dalam suatu proses pembelajaran, maka kali ini kita akan mengaplikasikan suatu media tersebut dalam proses pembelajaran. Nah, kali ini saya mengangkat materi mengenai polusi dan emisi gas karbon dioksida pada udara. Nah, pada materi ini saya mengambil media podcast sebagai media pembelajarannya. Mengapa saya mengambil media podcast? Karena menurut saya materi ini cocok dengan jenis media podcast, yaitu media audio. Nah, di mana para siswa tersebut bisa mendengar masalah-masalah atau sebab akibat serta solusi dari terjadinya polusi udara dan pencemaran gas emisi karbon dioksida yang terjadi pada udara. Selain itu, mengapa saya mengambil media ini? Karena media podcast ini juga didukung dengan kelebihan, yaitu di mana pengalaman belajarnya itu lebih kepada personal, lebih kepada seseorang, di mana dia bisa langsung mendengar informasi yang disampaikan oleh pemateri ini. Nah, juga ada beberapa jenis siswa yang lebih suka atau lebih cepat menerima suatu pelajaran melalui audio dibandingkan dengan buku, email, PPT, serta yang lain-lain. Dan juga, selain itu, media podcast ini penggunaannya itu bisa nyaman dan mudah, karena bisa kita gunakan kapan saja dan di mana saja. Selain itu, pembelajaran menggunakan media podcast ini dapat menghemat waktu, karena kita hanya bisa saja langsung mendengarkan lewat HP yang kita miliki. Selain itu, media podcast ini juga bersifat fleksibel, di mana dalam kondisi apapun dan dalam keadaan apapun dan di mana saja kita bisa mengakses podcast tersebut atau kita bisa mengakses materi belajar tersebut. Nah, walaupun media podcast ini pun memiliki kekurangan seperti seorang siswa tersebut harus memiliki Android atau memiliki komputer, serta seorang siswa tersebut harus dalam akses internet. Nah, selanjutnya, apakah materi ini cocok disajikan dalam media pembelajaran podcast ini? Ya, menurut saya, materi polusi udara dan emisi gas karbon dioksida ini cocok menggunakan materi podcast. Hal ini karena materi ini hanya membahas mengenai sebab akibat serta solusi dari terjadinya polusi udara serta proses adanya emisi gas karbon dioksida pada udara. Nah, untuk karakteristik sasaran yang akan menggunakan media ini yaitu para siswa SMP, SMA, serta mahasiswa. Hal ini karena siswa zaman sekarang itu sudah siswa yang sangat tren atau sangat canggih dan sangat familiar dengan dunia-dunia IT atau dunia-dunia internet. Jadi, menurut saya, mereka lebih senang mencari informasi belajar ataupun belajar itu menggunakan media-media yang tren-tren seperti podcast. Selain itu, media podcast ini juga saat ini sangat tren pada kalangan
anak muda, yaitu seperti siswa-siswa SMP, SMA, dan mahasiswa. Nah, dalam proses pembelajaran selama 1 semester dalam mata kuliah teknologi media pembelajaran sains ini, ada berbagai macam ilmu dan manfaat yang saya ambil dan saya dapatkan dalam mata kuliah ini. Di mana saya sendiri sebagai calon seorang guru di sini sudah dibekali dengan berbagai macam media belajar yang akan nantinya bisa saya gunakan ketika saya mengajar. Dan juga pada mata kuliah ini saya diajar bagaimana cara membuat suatu media pembelajaran tersebut sesuai dengan karakteristik guru dan juga karakteristik dari materi itu sendiri. Selain itu, di sini juga kita dibelajarkan bagaimana menghargai suatu karya seorang guru dalam memberikan sebuah pembelajaran menggunakan media yang telah dia sediakan. Serta pada mata kuliah ini juga saya mendapat ilmu bagaimana cara mengedit, membuat video, membuat podcast, dan juga saya lebih menguasai IT. Sekian penjelasan mengenai materi teknologi pembelajaran sains. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai bertemu lagi. Bye-bye.